Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semuanya sudah sarapan? Sudah makan di rumah? Ada yang belum? Udah semua? Ya, alhamdulillah, bagus. Sebelum Bapak mulai, Bapak cek dulu kehadirannya. Kita mulai berhitung dari sebelah kiri. Silakan. Dua puluh enam. Seluruhnya ada berapa? Berarti yang ke sekolah satu orang. Siapa? Aul nggak masuk. Ada kabar nggak? Sakit atau izin? Oh ya. Ya. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan dulu lagu. Iya, siap? Semangat? Katanya sudah sarapan, tapi suaranya kok kecil-kecil. Siap? Siap! Semangat? Oke. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari handuk ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mantap, suaranya bagus-bagus karena kompak. Gak ada yang mendahului, gak ada yang di belakang. Semuanya kompak sekarang, bagus. Nah, biar lebih semangat, seperti biasanya kalau sudah nyanyi, yel dulu biar tenaganya tambah. Oke, siap? Kepada ketua kelas, silakan pimpin yelnya. Pakai mic. Mau pakai mic nggak? Oh, nggak usah. Tapi yang keras ya. Siap. Ya. Terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin yel dengan baik. Nah, sekarang kita akan memasuki tematik peduli terhadap makhluk hidup. Subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Tapi sebelum itu Bapak mau tanya dulu, kalau kemarin kita belajar apa aja ya? Sumber daya alam dan cara membuat peta pikiran. Sekarang masih ada hubungannya dengan sumber daya alam.
Pada tema ini kalian akan belajar tentang yang pertama, hubungan antara sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kita akan belajar tentang keseimbangan lingkungan. Dan yang ketiga, kita akan belajar menyusun pertanyaan sebelum melakukan wawancara. Oke, siap? Ya, sumber daya alam. Masih ingat gak sumber daya alam itu apa? Arti sumbernya, bukan jenisnya dulu. Artinya dulu, sumber daya alam apa? Segala sesuatu. Iya, segala sesuatu dari alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya apa ya? Kayu. Kenapa kayu bisa bermanfaat bagi manusia? Di sini bisa dibuat menjadi meja. Terus itu lemari. Terus selain kayu apa lagi ya? Padi. Kalian suka makan padi? Tapi padinya dimasak dulu agar menjadi nasi. Oke. Kebetulan pada kali ini yang Bapak mau tayangkan adalah sumber daya tentang padi. Kalian semua tahu padi? Ada yang nggak tahu nggak apa itu padi? Tahu? Nah, kebetulan Bapak bawa tuh. Ini adalah padi yang telah diolah, akhirnya menjadi coba pegang. Nah, pegang. Kalian tiap hari masak nasi, makan nasi. Nasi itu dari apa? Dari padi. Kalau nggak ada padi, kira-kira gimana ya? Nggak bisa makan nasi. Biasanya kalau kita belum makan nasi, perutnya akan terus terasa lapar karena padi mengandung banyak karbohidrat. Oke, supaya kalian paham hubungan antara sumber daya alam dengan kesejahteraan masyarakat, kita saksikan dulu video yang pertama. Silakan kalian simak. Kalau tidak kedengeran, tolong. Kedengeran nggak? Enggak. Oh, berpesan dulu ya. Bentar. Kedengeran? Yang belakang kedengeran? Kan juga menjadi bagian budaya di Indonesia. Coba ulangi lagi. Dalam genus Oryza sudah menjadi makanan pokok bangsa ini dari panjang sampai Indonesia. Beras mempunyai sejarah panjang sampai menjadi makanan pokok sebagai masyarakat Indonesia. Beras tak hanya bernilai sebagai bahan makanan saja, melainkan juga menjadi bagian budaya di Indonesia. Tanaman yang masuk dalam genus Oryza sudah menjadi makanan pokok bangsa ini sebelum nama Indonesia sendiri terbentuk. Menurut hasil penelitian para arkeologi bidang pangan, ditemukan 2 peninggalan sejarah mengenai padi. Pertama, ada ahli yang mengatakan bahwa padi adalah tanaman endemik Nusantara. Kedua, padi dibawa oleh orang Cina dan India. Sebelumnya, masyarakat Nusantara makanan pokoknya adalah umbi India. Tetapi pada masa Hindu Buddha, perdagangan Tionghoa dan India membawa padi. Lalu oleh masyarakat lokal dibudidayakan dan menjadi makanan pokok. Terlihat bagaimana nenek moyang bangsa Indonesia merupakan petani padi yang handal. Beras masa lampau dan masa kini. Makanan pokok masyarakat Indonesia sejak masa kerajaan kuno hingga kini adalah beras. Namun ahli sejarah menutur bahwa beras yang masyarakat Indonesia makan saat ini berbeda dengan zaman kerajaan Hindu Buddha. Bahwa jenis beras yang sekarang dikonsumsi berasal dari padi yang dibawa oleh orang Cina dan India.
Sementara beras yang dimakan nenek moyang datang dari Afrika. Menurut para ahli pangan, bila dilihat dari segi teknik, pembudidayaan, pemupukan, dan jenis padinya pun sudah berbeda. Beras yang dimakan masyarakat dahulu adalah Oriza glaberrima. Ini warnanya hitam pekat, tapi beras yang dikonsumsi sekarang ini adalah Oriza sativa dan berwarna putih. Beras dan budaya Indonesia. Hasil komoditif suatu daerah juga menentukan makanan khas daerah tersebut. Contohnya terletak pada tanah Sunda yang juga disebut lumbung nasional. Jawa Barat sejak dahulu adalah salah satu daerah yang penduduknya mencari nafkah dari pekerja bertani, salah satunya bertani padi. Bahwa makanan menentukan olahan kuliner khas suatu daerah. Masyarakat Sunda adalah masyarakat agraris. Melihat catatan sejarah masyarakat Sunda umumnya bekerja pada sektor pertanian dan komoditas andalannya adalah padi. Bahwa dahulu Jawa Barat juga memperdagangkan beras ke berbagai daerah di Indonesia. Tanah Sunda mempunyai aneka olahan nasi karena masyarakat Jawa Barat merupakan produsen padi. Tidak hanya menjadi nilai budaya dalam segi kuliner, beras juga memiliki nilai filosofi dalam budaya Indonesia, salah satunya nasi tumpeng. Nasi tumpeng merupakan transformasi budaya hidup Buddha yang mengkultuskan gunung sebagai simbol dari alam raya. Gunung pun disucikan oleh masyarakat Jawa sejak dulu hingga kini. Nasi tumpeng digunakan untuk mentransformasi keagungan gunung dengan tumpeng ini miniatur dari gunung dan disimbolkan representasi penghormatan mereka pada dewa-dewa. Bahwa bentuk nasi tumpeng ada candi Borobudur dalam relief yang menunjukkan upacara religius. Hingga kini masyarakat masih menggunakan nasi tumpeng dalam acara syukuran. Beras tidak hanya makanan semata, tapi juga warisan tradisi Indonesia masa hidup Buddha yang pernah hidup di Jawa. Itulah sejarah beras di Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel A Indonesia. Ya, tadi kita melihat video tentang Oke. Sekarang Bapak mau tanya, menurut kalian mengapa sumber daya alam beras sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia? Kira-kira apa? Pertama, karena beras adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Oke, bagus Alifa. Apalagi? Bisa dijual, benar. Beras, kalau kita nanam padi, terus tumbuh, akhirnya panen, selain bisa digunakan sendiri, padinya bisa dijual. Setelah dijual akan mendapatkan uang. Uangnya bisa diberikan keperluan lainnya. Pinter. Oke. Supaya lebih paham tentang sumber daya alam, khususnya beras dengan kesejahteraan masyarakat, sekarang kita akan mengerjakan LKPD yang pertama. Bapak akan membagi kalian menjadi empat kelompok. Supaya mudah membaginya, Bapak bagi menurut barisannya saja. Semuanya hampir sama, 6 orang. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Oke, kebetulan di sini Bapak sudah kasih nama. Untuk kelompok pertama namanya kelompok, yang kedua, yang ketiga, ya kelompok empat. Oke, silakan kalian membentuk supaya lebih enak kerjasamanya. Duduknya dirapikan dulu supaya enak berdiskusinya. Gitu. Yang depan 3, sawah sini depan bertiga. Nah gitu. Oke. Arman boleh kursinya kandinya kan, yang bisa duduk. Kalau sudah rapi, baru Bapak akan bagikan LKPD yang pertama. Oke.
Di LKPD pertama ini kalian ada teks tentang cara menanamnya, cara persebarannya di Indonesia. Kalian baca dulu, nanti isi pertanyaan. Oke, paham? Ada yang ditanyakan? Oke, siap. Ini kelompok 1 dulu. Silakan. Untuk waktu pengisiannya, Bapak kasih waktu mau 1 menit, mau 7 menit? 10 awal 1 menit. Kalian mah pintar-pintar 1 menit juga bisa. 1 menit? Enggak. Ya, sok. Di 8 menit lah, 8 menit. Tuliskan nama ketuanya, nama kelompoknya, terus nama-nama anggota. Ya. Nih, teksnya pilih teka baca sadayana ku Bapak ditamihan teksnya. Supados biasa baca sadayana. Ya. Iya. Namanya kelompoknya di LK yang di lembar kedua, coba buka tans itu. Siap, segera dimulai. Berarti sampai jam 9:50. Sekarang sudah 9:42. Ya, bisa dibagi-bagi tugasnya. Kalian kan kerja kelompok diskusi, semuanya harus kerja. Jangan yang kerjanya satu, yang lainnya cuma sama, tapi harus kerja semua, ya biar cepat beres. Bila ada yang tidak paham atau kurang mengerti, boleh ditanyakan kepada Bapak.
Tiga menit setengah lagi. Soalnya gampang ya? Gampang gak? Gampang susah? Ada yang gampang, ada yang lumayan gampang, ada yang gampang sekali, ada gampang sekali. Gak ada yang susah. Sok kalau dikerjain. Nah, semua udah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Kepada ketua kelompoknya yang sudah, tolong hasil tugasnya bawa ke depan. Ini kelompok 1 ya. Terima kasih. Ini kelompok 2. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3, tenang saja, masih ada waktu sekitar 2 menit lagi. Masih cukup panjang. Yang kelompok 1, kelompok toleransi, ketuanya Alifa. Yang kedua, kelompok tolong menolong, ketuanya Opi. Oke. Oke. Udah kelompok 2? Ya. Tolong bawa ke sini ke depan. Itu jangan di atas kepala tuh, kasihan kayak keturunan. Kelompok 2 ketuanya Karina. Tinggal sekarang kelompok 3. 1 menit lagi kelompok 3. Tapi tinggal sedikit. Sudah? Sudah belum? Nah, kalau yang sudah, supaya lehernya nggak sakit, lihat ke depan, boleh kembali dulu ke tempat masing-masing. Nanti kalau kita kerja kelompok lagi, kita kembali lagi berkumpul. Oke. Udah? Ya, makasih, Gelis. Gimana soal? Gampang atau susah? Gampang? Mau yang lebih susah? Mau. Oke, siap. Tenang. Untuk LKPD 1 masih banyak tugas kita. Nah, kalau tadi kita membahas tentang beras yang termasuk dalam sumber daya alam yang bisa membuat sejahtera. Sekarang kira-kira kalau sumber daya alamnya terganggu, kira-kira gimana ya? Misalnya gini, nanam padi, terus kebun, lalu tiba-tiba datang banjir. Yang tadinya mau panen, padinya kebunnya pohon-pohonnya tuh airnya menjadi kotor. Kira-kira berpengaruh nggak? Berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Karena merusak. Oke, karena merusak sumber daya. Nah, yang merusak sumber daya alam itu, kalau kita artikan secara sederhana,
bisa masuk ke masalah keseimbangan lingkungan. Masalah keseimbangan lingkungan. Sekarang coba kita perhatikan video yang kedua. Silakan kalian simak. Tentang keseimbangan lingkungan. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan adalah kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen penyusun ekosistem berlangsung secara harmonis. Komponen-komponen ekosistem terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, air, matahari, tanah, batu, dan lain-lain. Keseimbangan ekosistem akan berdampak positif terhadap kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Jika kamu memperhatikan lingkungan sekitar, kamu mungkin dapat merasakan bahwa lingkungan hidup kita telah berubah secara drastis. Beberapa faktor yang mendukung keseimbangan ekosistem mulai terganggu. Beberapa hal yang menjadi penyebab terganggunya keseimbangan ekosistem secara umum ada dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Yang pertama yaitu faktor alam. Faktor alam yang mengganggu keseimbangan lingkungan umumnya berupa bencana alam. Contohnya sebagai berikut: gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, angin topan. Yang kedua adalah faktor manusia. Manusia yang mengganggu keseimbangan lingkungan terkait erat dengan kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam melakukan pengolahan dan pemanfaatan kekayaan alam. Faktor manusia bisa memicu bencana alam seperti banjir, longsor, perubahan iklim, dan efek rumah kaca. Pengaruh kegiatan manusia terhadap terganggunya keseimbangan lingkungan sangat besar. Beberapa contoh dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Kedua, perburuan hewan, baik hewan darat maupun hewan laut. Ketiga, kegiatan pertanian. Keempat, pembuangan limbah. Dan kelima, pencemaran lingkungan. Bumi adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipercayakan kepada makhluknya. Di tangan manusia, bumi bisa hancur. Di tangan manusia pun bumi bisa seimbang. Oleh karena itu, kita harus menjaga kepercayaan Allah untuk merawat bumi kita agar lingkungan tetap seimbang. Ya, sudah. Barusan kita menyaksikan video tentang coba Alipa tentang apa Alipa? Oke. Hirmi tentang apa? Keseimbangan lingkungan. Bapak mau tanya, kalau kalian perhatikan video yang tadi, faktor keseimbangan lingkungan dibagi menjadi penyebab gangguan keseimbangan lingkungan ada benar ada dua. Betul? Yakin? Yang pertama apa? Faktor alam.
alam, faktor yang kedua faktor manusia. Sekarang Bapak mau tanya, penyebab masalah keseimbangan lingkungan yang faktor alam kira-kira apa saja? Oke, tsunami, longsor, gempa bumi, angin topan, banjir. Oke, pinter-pinter, bagus. Berarti kalian memperhatikan videonya. Terus yang faktor manusia kira-kira apa saja ya? Buang sampah sembarangan. Oke. Menebang pohon, ya menebang pohon, buang sampah sembarangan. Terus membakar apa? Membakar hutan. Betul, betul. Membunuh hewan. Ya, kalau berburu secara besar-besaran maka keseimbangan lingkungan akan terganggu. Oke, pinter-pinter. Sip. Lihat. Sekarang Bapak, nah di sini ada gambarnya. Yang pertama ini gambar apa? Tsunami sampai puluhan meter. Gedung aja yang bertingkat-tingkat ada di bawahnya, air sampai di atas. Kira-kira kalau air ini menghantam kota ini hancur nggak? Nah, kira-kira tsunami ini tadi masuk ke mana? Faktor alam atau faktor manusia? Oke, mantap. Terus kalau yang kedua ini gambar apa? Membuang sampah sembarangan. Kira-kira ini di mana? Di sungai ya, sungai yang sangat besar. Di bawahnya banyak sampah. Di sini ada orang nggak tahu lagi ngapain, nggak tahu membersihkan atau cari sesuatu. Tapi dulunya ini sungai itu sebelum ada sampah sangat jernih. Airnya bisa kita tapi dimasak dulu tetap bisa kita minum. Kalau airnya jernih otomatis banyak ada ikannya. Jadi zaman dulu konon katanya kalau nyari ikan itu nggak harus ke pasar, tapi tinggal ke tapi sekarang mah sungai-sungai yang kotor terkena limbah, otomatis ikannya mati. Oke. Yang ketiga ini gambar apa? Gunung meletus. Kalau gunung meletus mengeluarkan apa? Ya, lahar lava. Lahar lava ini bila mengenai rumah, kebun atau pertanian, kira-kira apa yang terjadi? Hancur ya, karena ini sangat panas, pinter. Nah, kalau ini ada gambar mobil besar, ini ada orang, ini kira-kira lagi ngapain ya? Menebang pohon sembarangan dan secara besar-besar. Pak, apakah menebang pohon tidak boleh? Boleh, cuman ada aturan. Kalau semua pohon ditebang, apalagi kalau di gunung, otomatis takut terjadi longsor, betul, dan Oke, siap. Nah, supaya lebih paham dan mengerti, sekarang mari kita mengisi LKPD yang kedua. Tempat duduknya tolong seperti yang tadi, berkelompok. Bapak bagikan dulu. Masih ingat kelompok satu namanya kelompok apa? Oke, kelompok toleransi. Yang kedua kelompok apa? Gotong royong. Siap. Punten. Ya. Yang ketiga kelompok saling menghormati. Mantap, masih ingat. Ini yang terakhir kelompok 4. Kelompok apa? Ganteng. Tolong menolong. Kalian suka tolong menolong? Ya harus suka ya, apalagi sama teman ya. Karena ini tugasnya sepertinya gampang, kalian hanya menuliskan dan menjelaskan 5 faktor alam dan 5 faktor manusia yang menyebabkan keseimbangan lingkungan terganggu.
Tapi kalian harus jelaskan. Iya, dijelaskan. Misalnya gini, yang pertama misalnya faktor alamnya misalnya banjir. Karena ada banjir, maka pertanian dan perkebunan yang dilewati banjir akan rusak, maka bisa mengganggu kesejahteraan. Iya, rumah terendam. Seperti itu dijelaskan. Jangan hanya dituliskan misalnya banjir, gempa bumi, tapi jelaskan apa akibatnya gitu. Iya. Untuk ini Bapak kasih waktu 5 menit cukup? Oke, 7 menit. Deal. 7 menit. Bapak yakin kalian pintar-pintar. Wih, rajin baca. Oke. Dihanapnya boleh? Tenang, bisa. Terus. Ya. Apa yang akibatkannya? Ya. Ya, gitu sih. Mantap. Itu yang nomor berapa? Faktor alamnya udah? Faktor alamnya sudah, faktor manusianya udah? Wih, cepat. Nah, ini kan belum dijelaskan. Ini belum dijelaskan. Gunung meletus menyebabkan awan. Di situ kan tertulis, tuliskan dan jelaskan. Tuliskan dan jelaskan. Iya. Oh iya, bisa membuat nafsu. Empat menit lagi. Tambahan waktu.
selesaikan dulu aja. So. Ya. Lebih mudah yang tadi tugas pertama atau yang kedua? Kalau yang kedua susah? Iya, bagus. Berarti kalau susah kalian berpikir, bagus, gak apa-apa. So, makanya diskusi, rundingkan. Diam. Jangan ganggu kelompok lain, gak boleh. Gampang? Susah? Pusing? Enggak. Yang namanya belajar itu berpikir. Jadi kalau pusing bagus. Iya. Kalau mau buang sampah misalnya, bisa dua kali dengan rokok, ya, ada yang sudah belum? Ada yang sudah belum? Kelompok 4 sudah? Ya, Bu Bapak kalau agak susah dibuletin waktunya jadi 10 menit. Jadi tinggal 3 menit lagi. Baru 7 menit. Udah. Daniel jangan kembali dulu ke sana. Kumpul dulu. Ya. Kelompok 1 sudah? Oke, siap. Pegang dulu. Kita nunggu dulu kelompok yang lain. Oke, sedikit lagi. Kelompok 4 sudah? Oke, siap. Tunggu dulu. Kelompok 1 sudah, kelompok 4 sudah, tinggal kelompok 2 sama kelompok 3. Gak apa-apa. Ayo. So. Itu tinggal sedikit lagi.
Oke, kelompok 1 Sudah. Sekarang kalau sambil nunggu kelompok 3 sedikit lagi, kita akan mempresentasikan atau membacakan hasil LKPD yang kedua. Tolong perwakilannya masing-masing setiap kelompok ke depan. Jadi kita langsung saja 1, 2, 3, 4 biar waktunya tidak terlalu lama. Silakan tunggu di depan. Silakan setiap perwakilannya maju ke depan. Oh iya, bagus. So, di sini kelompok pertama diwakili oleh Alika. Tepuk tangan. Perwakilan kelompok kedua. Tepuk tangan untuk Nona Karina. Kelompok 3 diwakili siapa? SD. Oh, sudah. Untuk kelompok ketiga diwakili oleh Neng Hesti. Dan untuk kelompok 4 diwakili oleh kelompok 4 cowok semua. Oke. Sebelah sini dulu. Neng sebelah sini. Neng sebelah sini. Neng sebelah sini. C. Yang pertama, Bapak pengen dengar dulu dari kelompok 1 jawabannya apa? Enggak, cukup satu contoh aja dulu karena waktunya terbatas, jadi tidak mungkin dibacakan semua. Jadi cukup satu saja, masuk faktor alam atau faktor manusia, kemudian jelaskan. Siap? Neng Alibak silakan. Oke. Mau pakai mic? Enggak mau. Ya, faktor alam banjir. Akan merusak lahan pertanian dan perkebunan. Oh, Banjir akan menyebabkan atau merusak pertanian dan perkebunan sehingga tidak bisa diambil hasil. Setuju? Setuju? Kelompok 2, 3, 4 setuju? So, kalau tidak setuju, tolong ungkapkan alasannya. Wah, kenapa tadi tidak setuju sekarang tidak setuju? Gak apa-apa. Kalau tidak setuju, boleh. Asal punya alasannya kenapa tidak setuju. Tadi kata Neng Alifa, banjir itu masuk faktor alam, menyebabkan lahan pertanian dan lahan perkebunan menjadi sehingga sumber daya alam menjadi terganggu. Cik, sekarang aku mau tanya, kelompok 4 setuju nggak? Kenapa tadi nggak setuju? Oh. Kalau tidak setuju boleh, asal punya alasannya. Terus ke kelompok yang kedua, silakan dengerin. Selain banjir, tsunami. Kenapa tsunami? Tsunami menyebabkan gedung dan rumah-rumah hancur sehingga semuanya terganggu ya, bagus. Sehingga semuanya lingkungannya mungkin terganggu ya, itu maksudnya ya. Wih. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 setuju? Jadi kalau ada tsunami
keseimbangan lingkungannya terganggu karena rumah, gedung-gedung semuanya hancur, hanyut oleh tsunami, dihantam tsunami. Oke, sekarang kelompok 3, coba bacakan. Gempa bumi menyebabkan apa? Oh iya, gempa bumi menyebabkan pemukiman dan gedung-gedung hancur sehingga bisa mengganggu keseimbangan lingkungan. Bagus. Terus sekarang topik. Yang topik? Ya, tuh dikasih dukungan sama teman-temannya. Apa topik? Angin topan. menyebabkan rumah terbawa angin. Angin topan menyebabkan rumah terbawa angin. Dibawa kemana? Ke Amerika. Jadi si rumahnya mungkin maksudnya hancur karena terkena angin yang besar sehingga rubuh karena anginnya sangat besar sehingga bisa menyebabkan keseimbangan lingkungan terganggu. Oke, kalau tadi karena faktor alam, sekarang karena faktor manusia. Coba bacakan. Karena faktor manusia. Membuang sampah sembarangan. Kenapa membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan gangguan keseimbangan lingkungan? Menyebabkan ikan-ikan mati. Menyebabkan sungai kotor dan ikan-ikan. Setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Kalau ada yang tidak setuju, boleh. Cuma harus ada alasan. Oke. Sekarang kelompok 3. Coba yang faktor manusia. Menebang pohon sembarangan. Kalau menebang pohon sembarangan bisa menyebabkan apa? Menyebabkan longsor. Menyebabkan longsor. Kalau pohon ditebang banyak sekali di gunung, otomatis tanahnya kalau terkena hujan bisa. Ya, bagus. Sekarang kelompok 2, Karina. Memburu hewan bisa menyebabkan apa? Memburu hewan secara besar-besaran dan sembarangan. Oke, bisa membuat lingkungan rusak, betul. Dulu hewan seperti singa Sumatera, harimau Sumatera itu banyak. Karena sering diburu, akhirnya harimau Sumatera menjadi hewan yang langka. Jadi susah didapat. Makanya kita harus menjaga keseimbangan lingkungan. Ini satu lagi belum. Yang faktor manusianya apa? Penggunaan bom untuk menangkap ikan. Penggunaan bom untuk menangkap ikan Menyebabkan ikan-ikan mati. menyebabkan ikan mati secara besar-besar. Widih, kalian pernah lihat ada orang yang menangkap ikan pakai bom? Ada, tapi bukan di sungai, bukan di kolam, tapi di laut. Karena mereka serakah pengen menangkap ikan sebanyak-banyak. Mereka masukkan ke bawah bom biar ikan-ikannya mati. Setelah mati lalu tapi masalahnya itu merusak lingkungan. Karena ikan perlu waktu untuk menghasilkan anak berkembang biak. Bagus. Oke. Kasih tepuk tangan dulu untuk masing-masing wakil kelompok. Terima kasih. Silakan. Bapak ambil dulu jawabannya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke. Tadi kalian telah belajar tentang pertama apa? Sumber daya alam untuk kesejahteraan. Oke, dan yang kedua tentang keseimbangan lingkungan. Oke, sekarang kita akan membayangkan. Kalau tadi video pertama tentang apa? Tentang beras.
Kalau beras itu dihasilkan oleh siapa? Petani. Oke. Biar kita lebih paham tentang padi, cara merawatnya, cara digunakannya, cara penjualannya, kita nanti akan melakukan wawancara kepada. Oke. Oleh karena itu, sekarang kalian akan mengisi LKPD yang ketiga. Ya, kalian membayangkan akan mewawancarai seorang petani. Maka dari itu kalian akan membuat 6 pertanyaan. Cukup 6 pertanyaan saja karena waktunya terbatas. Duduknya masih berkelompok. Kalian buat 6 pertanyaan. Kalau kata tanya itu biasanya diawali dari apa aja? Coba ulangi. Kalau kata tanya itu biasanya diawali kata apa? Oke, sip. Mantap. Ayo, silakan duduk seperti tadi. Kalau yang ini karena gampang ya, kayaknya kalian bisa. Bapak kasih waktu cukup 5 menit. 3 menit? Oh, siap 3 menit. Oke. Bapak kasih waktu 5 menit, ada yang cukup 3 menit saja. Gimana kalau 1 menit? Ya. Ada yang 2 lembar itu? Bukan. Oh, maaf. Ini yang KPD yang tadi salah Bapak. Salah ngambil, maaf. Pantesan mikirin, nih. So, udah. Silakan kerjakan secara bersama-sama dengan temannya. Harus diskusi, kerjasama. Jangan satu orang yang kerjanya, karena namanya kerjasama. Jadi kerjanya bareng-bareng, rame-rame. Bukan satu orang yang kerja, sisanya sama. Bukan. Dimulai dari sekarang, berarti sampai 5 menit sampai jam setengah 11. Sampai 11.30. Di sini pakai, ya pakai pulpen bagus. Dikasih nomor, tanya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, sehingga ada 6 semuanya. Apa itu? Banyak manusia. Apa itu? Nah, berarti pertanyaannya harus yang berhubungan dengan pertanian dong, dengan petani tersebut, dengan padi tersebut. Ya, bagus. Kalau sudah, boleh, udah 3 menit boleh. Kalau sudah, Bapak kasih waktu 5 menit, cuman kalau kurang dari itu lebih bagus. Ya udah, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Ada yang sudah? Belum, baru juga 1 menit ya. Itu pinter-pinter bisa. Mana? Gimana? Ini yang belum ditekan. Kelompok 1 sudah berapa nomor?
Iya, kelompok 2 sudah berapa nomor? Bagus. Kelompok 3 sudah berapa nomor? Oke, pintar-pintar. Kelompok 4 sudah berapa nomor? Oke, siap, mantap. Oke. Udah kelompok 4 sudah? Oke. Siap, kelompok 4 yang pertama. Mantap. Ini kalau kata tanya di belakangnya biasanya ada apa? Kalau kata tanya di belakangnya ada tanda apa? Iya, ini mana? Ingat, kalau kata tanya, kalimat tanya di belakangnya harus ada tanda tanya. Udah. Oke, siap. Iya, boleh. Bagus. Sip. Iya. Ya, sip, mantap. Bagus. Hasilnya bagus-bagus. Di sini pertanyaannya, ini semuanya diskusi atau satu orang yang bikin? Satu orang yang bikin atau semuanya diskusi? Ya, oke. Kalau kerja kelompok itu harus diskusi, nggak boleh satu orang yang isinya. Oke, boleh. Kalau yang sudah kelompok 4 boleh kembali duduk di kursinya masing-masing. Kelompok 1 sudah? Coba lihat. Kelompok 2 sudah? Oke. Kelompok 3? Oke. Coba kita Bapak lihat dulu yang kelompok 1. Di sini ada berapa lamakah pertumbuhan padi berlangsung? Bagus. Mengapa padi adalah sumber pangan terbesarnya? Dari kelompok tolong menolong. Siapa yang menemukan padi di Indonesia? Oke, mantap. Di mana teman-teman padi ya? Kelompok, terus kelompok Kesti. Bagaimana cara menanam padi yang baik? Kapan waktu panen yang tepat? Oke. Terus kelompok Karina itu kelompok 2 ya? Gotong royong. Apa yang seharusnya agar padi tumbuh dengan baik? Oke, udah bagus-bagus ya bikin pertanyaannya. Cuman Bapak nggak bisa dibacain semua karena waktunya terbatas. Nanti kalau ada waktu kita bisa melakukan wawancara langsung. Karena kamu sekarang bikin pertanyaan sudah bisa. Nanti kita akan belajar bicara atau bertanya langsung kepada narasumber. Siap? 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 Oke, siap, mantap. Nah, kalau sekarang karena sudah mengerjakan KPD 1, 2, 3 dan kalian kelihatannya paham akan materi tersebut, sekarang waktunya mengisi soal evaluasi. Soalnya cuma sedikit kok, 6 pilihan ganda dan 4 soal esai. Waktunya kira-kira
5 menit cukup nggak? Tapi ngisinya jangan asal ya. Bapak kasih waktu kira-kira 8 menit lah. Tolong ke belakangin. Tolong ke belakangin. 8, 2, 3. Udah semua? Udah. Sudah, udah duduk. Sok. Waktunya mengisi evaluasi. Udah. Ngisinya baca baik-baik, lalu Arman mau ke belakang. Udah duduk. Kalau udah, ya udah. Iki lagi ngisi soal. Udah. Pinjam yang paling dekat dulu. Aidil punya patot 2. Perempuan ada yang punya 2. Oke, tunggu, bentar. Silakan ke belakangnya. Teman kita Arman pulpennya habis. Dari siapa? Nusa ada? Hah? So. Ya, makasih Andika udah minjemin pensilnya kepada Arman. So, 8 menit sampai jam 10:40. Informasi yang didapat dari catatan jadwal Tolong bacanya jangan terlalu keras kan. Boleh. Ya, yang Soal esai boleh diisi di bawahnya. Boleh pakai jawaban di bawahnya. Ya. Gampang ya. siapa yang bertanya? Oke. 4 menit. 7. Ya. Ya. Kalau yang nomor 7 cukup 3 aja contohnya. Cukup 3 aja. Gak harus terlalu banyak. Apa nih? Cukup 3 aja. Yang nomor 1, masa nomor 1? Nomor berapa itu? Nomor 7. Ya, cukup 3 aja, 3 contoh aja. Cukup 3 contoh. Tadi kelompok 4 paling cepat kerjain, sekarang jadi pusing. Nomor 3, pilih aja nih. Gampang tuh, yang setiap hari kamu makan apa itu? Bentar, Pak. Oh, Ada yang bawa alat tulis 2. Raisa alat tulisnya habis. Nah, Raisa
Apa? Kalau bentar, satu-satu apa Daniel? Tiga aja. Apa Pi? Boleh bertanya tapi jangan bertanya isinya. Hah? Cukup tiga aja. Nah, kira-kira merupakan menurut suatu hubungan keseimbangan lingkungan kesejahteraan masyarakat. Tiga pertanyaan. Cukup. Tiga aja. Tiga. Yang 8. Kalau yang 8 itu cukup satu aja, hubungannya apa? Gak terlalu banyak juga. Ya, bagus. Wih, kalau masih tidak cukup, Boleh di belakangnya. Kalau masih belum cukup, boleh di belakangnya. apa Bik? Iya. Kalau yang nomor 9 boleh 2 lah. 2 menit lagi. Ada soal juga 10. Baru nomor 9, soalnya juga 10, berarti satu lagi. Ya. Apa? 2. Ya. Sip, bagus. Ya. Ya, tadi kamu betul. Sudah? Sudah? Ketua kelas sudah. Ketua kelas tolong yang sudah kumpulkan. Dari barisan ini aja. Ya, dari sini dulu, terus ke sana, ke sana, ke sana. Baik, baik. Kepada ketua kelas, bisa bantuin Bapak ngambil soal evaluasi yang sudah. 2. Boleh, so. Kalau nggak cukup boleh di belakangnya. Cok. Yang sudah cukup acungkan tangan, nanti oleh ketua kelasnya diambil. Ya. Oke.
Waktunya sudah lebih dari 10 menit. Kepada ketua kelas, tolong ambil dari barisan paling sebelah kiri. Cok, silakan ambil aja. Ya, nanti diambil oleh ketua kelas. Ya, barisan ini. Cok. Ya. Tolong, bentar. Kemudian aja ke ketua kelas. Ambil ketua kelas, ambil. Apa? Gimana? Ambil. Belajar ke pertanyaan. Oh, nah, ini. Waktunya habis. Ya. Terima kasih. Satu lagi itu, 2 lagi ambil. Oke, terima kasih. Nah, Mengisi soal evaluasi sudah, berarti sekarang kita, kalau biasanya kalau sudah mengisi soal evaluasi kita belajar lagi? Enggak. Apa tuh? Enggak. Nah, sebelum kita pulang dan kita berdoa, Bapak mau tanya dulu. Barusan materi apa saja yang kita pelajari? 1. Keseimbangan lingkungan bagus. 2. Manfaat sumber daya alam untuk kesejahteraan. Oke. Yang 3. Membuat daftar pertanyaan untuk. Oke, mantap, pintar ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi faktor pengganggu keseimbangan lingkungan teh ada 2. Faktor alam sama faktor. Nah, yang dari faktor manusia kita usahakan harus kita jaga dengan baik. Kita, Pak, kalau saya sebagai siswa bisa apa, Pak? Bisa. Yang pertama misalnya jangan membuang sampah sembarang. Jangan kira kalian membuang sampah sedikit aja itu tidak gak pengaruh. Itu berpengaruh. Kalau satu orang satu kantong kresek, kalau satu kelas kira-kira sakumaha. Tuh, berarti banyak kan? Apalagi kalau satu kelas, apalagi kalau satu sekolah, apalagi kalau satu kampung, bisa menyebabkan banjir. Jadi kita lakukan dari hal-hal yang paling kecil dulu, nggak harus besar-besar dulu ya. Paham? Karena bumi ini adalah titipan dari Allah untuk kita jaga dengan sebaik-baik, dengan gunakan seperlunya. Paham? Oke, pintar. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti hari Senin kita akan mempelajari masih tentang lingkungan yang hijau dan hubungannya dengan kesehatan manusia. Kalian di rumah boleh baca-baca dulu tentang itu. Nanti hari Senin kita bahas. Paham? Oke. Sekarang kepada ketua kelas silakan pimpin berdoa.
Siapkan dulu semuanya. Kalau sudah siap, baru berdoa. So. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah belajar dengan baik. Sekarang silakan dari barisan pertama dulu, baris ulang, nanti diikuti barisan kedua. Silakan, terima kasih. Ya, barisan kedua silakan. Iya. Barisan ketiga. Dan dilanjutkan dengan barisan yang keempat ya. Ya, terima kasih semuanya. Langsung pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah. Ya, ya. Makasih.